Sambutan dari Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 13, Ibu Dr. Haji Windy Kurniatun ST.MSc, kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Bu Amin ya, dari BPGP Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Pak Erwan ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu Bapak. Ya, kita sama-sama di Ciamis, tapi sulit memang. Saya ke kanan, kadang Bapak ke kiri, ya itu wajar. Ya memang itulah dunia pendidikan. Pendidikan tuh nggak dijanji hari ini saya bisa ketemu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kabid Pendidikan Ciamis, ya, Kepala Sekolah SMP 6 Ciamis, Bapak Ibu semua, calon guru penggerak, ya, yang sudah hadir pakai kaos kuning. Saya tadi kaget, tahun ini saya tadi pakai baju olahraga. Saya biasanya kalau pagi ada undangan di Ciamis gitu, saya sekalian jogging Pak, jalan Pak. Lumayan kan, nanti jam 10 selesai, sejam lah saya jogging. Biasanya seperti itu, cuman tadi saya ada agenda ke Bandung, jadi enggak lah gitu. Jadi semangat saya lihat Bapak Ibu semua. Mohon izin Pak Kadisdik ini. Saya senang sekali hari ini bisa ketemu lengkap begitu ya, dari pusatnya ada BPGP-nya, kemudian dari cabang dinasnya yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan di wilayah 13 begitu. Kami pegang 3 kabupaten kota Bapak Ibu, jadi bukan ketua Bu MC ya, tetapi kepala cabang dinas. Ini jangan sampai ini ada beberapa juga Pak kepala sekolah swasta begitu saya sambutan dibilangnya ketua. Ini sebenarnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Ibu ya, ada di semua wilayah kabupaten kota ya, tetapi ada yang 2 kabupaten, ada yang 3 kabupaten begitu. Kebetulan di 3 kabupaten kota Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Dan hari ini juga dari beberapa sekolah kami hadir ya. Itu ada Pak Agus dari SMA 3 tadi hadir ya. Terima kasih Pak Agus, itu pegang dapodiknya Pak. Nah seperti itu, jadi kita memang kolaborasi Bapak Ibu. Nah inilah pendidikan. Pendidikan ini tidak bisa terpisahkan ya. Pusat mengadakan guru penggerak ya di SMA-nya atau di SMP-nya yang memang punya kewenangan masing-masing, yang punya pimpinan masing-masing, harus duduk bersama ya mensukseskan program yang namanya guru penggerak dalam hal ini begitu ya Bu Ani sebagai BPGP. Nah perlu kami sampaikan, intinya adalah begini Bu, kami mungkin kita harus sering duduk bersama, tetapi memang waktunya yang kadang-kadang sulit. Kenapa seperti ini? Karena misalnya kami begitu ya di SMA. Di SMA itu kan inputnya dari SMP, dari SD juga Bapak Ibu. Jadi itulah perlu duduk bersama ya. Ketika PPDB kisruhnya kan luar biasa Bapak Ibu ya, serangannya luar biasa. Nah ini kan sebenarnya bisa duduk bersama bagaimana menyelesaikan PPDB seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Pak Kadis begitu bisa bareng kami juga nanti untuk menyelesaikan hal yang kemarin memang ada yang kurang rapi begitu ya. Nah intinya itu. Nah yang kemudian terkait dengan guru penggerak Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah ini yang menjadi masalah di kami nanti Pak Bu dari PPGP ya. Jangan sampai Bapak Ibu ini nanti menuntut jadi kepala sekolah ya. Itu sering kalau untuk kaos nggak apa-apa lah, kaos ya. Tapi kalau untuk jadi kepala sekolah kami yang runyam ya. Jadi kami tuh punya datanya Bapak Ibu di Jawa Barat, di SMA begitu ya. Ada banyak guru penggerak di kami, dan sebenarnya memang kepala sekolah juga banyak yang kosong ya. Makanya kami tunjuk PLT di sekolah, dan itu di wilayah 13, di wilayah provinsi maksud saya, itu rata-rata juga bukan orang sini Bapak Ibu. Jadi mereka orang Cirebon, orang mana Kuningan, orang Garut banyak juga begitu ya. Orang Tasik sih masih dekat gitu, tapi kalau orang Garut lumayan
ditaruh di Pangandaran, pengennya pulang. Nah ini kan jadi masalah. Ya jadi ini PR Bapak Ibu semua. Saya ingin orang Ciamis begitu, terus kemudian orang Banjar kalau sini ada yang tinggalnya di Pangandaran begitu. Nah ini menjadi guru-guru terbaik di calon-calon kepala sekolah. Ya jadi kami bisa menempatkan Bapak Ibu dekat dengan rumah begitu kan. Jangan sampai sudah ditaruh di dijadikan kepala sekolah, belum setahun udah pengen minta pindah ke Garut. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi akhirnya juga kinerja di sekolah tidak baik ya, karena memang pikirannya pulang ya. Ya karena Bapak Ibu bayangkan sudah, mohon maaf ya, sudah senior begitu bahasanya, ditempatkan di Cimerak. Saya juga nggak tega Bapak Ibu. Ya rumahnya di Garut, jadi pikirannya tuh pulang begitu ya. Dan kemudian kemarin ada di PK, masukin PK, SMK PK dapat 1 M lebih, mundur. Kan capek saya juga. Ya artinya jangan sampai seperti itu. Ini kan masih mudah-mudahan bisa lebih semangat begitu. Tapi saya pikir ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Kenapa saya bicara itu? Kalau Bapak Ibu tahu sekarang posisi Jawa Barat, ya pendidikan di pengangguran di Jawa Barat itu nomor 2, ranking 33 dari 34 provinsi. Bapak Ibu cek datanya. Ya, itu ranking 2 paling bawah setelah Sulawesi. Ya, jadi Jawa Barat itu ranking 33 pengangguran terbukanya di nasional. Ya. Nah, ini salah satunya adalah dari pendidikan. Ya. Kenapa seperti ini? Karena kompetensinya. Ya, lulusan di SMA ini menjadi masalah. Ya, ada sekitar 88,6% ya yang menganggur. Dan sebagian adalah memang tidak kompeten. Nah, artinya ini sudah dihilir Bapak Ibu. Kalau sudah bicara dihilir, bicara lulusan, berarti kita harus mencari masalahnya ada di mana. Ya, mungkin saja dari gurunya. Berarti gurunya mungkin yang belum kompeten. Ya, mohon maaf, saya bicara data. Ya, dan saya tidak bicara objek orang, tapi saya bicara data. Ya, datanya seperti itu, artinya usaha upaya BPGP untuk menjadikan beberapa guru penggerak ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu saya datanya cuma sedikit ya. Kalau kita pakai anggaran dari Kementerian Pendidikan untuk menjadikan guru penggerak, ya satu sekolah aja paling cuma berapa orang. Dan itu kalau bisa tercapai puluhan tahun ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah. Akhirnya kemarin beberapa minggu lalu Pak Sekda Provinsi Jawa Barat sudah melonsing yang namanya guru penggerak versi Jawa Barat. Ya, jadi itu dari BPGP mungkin sudah mengetahui bahwa kami sedang mempush guru penggerak di Jawa Barat versi Jawa Barat. Ya, tetapi itu pun tidak keluar daripada pedoman-pedoman yang sudah dibuat oleh BPGP pusat begitu ya, BPGP Provinsi Jawa Barat. Ya, itu untuk apa? Untuk mempercepat bukan saja ibu saja Bapak Ibu di sini, tetapi Bapak Ibu yang lain di sekolah itu mencoba menjadi guru penggerak versi Jawa Barat. Itu upaya Provinsi Jawa Barat. Ya, itu mungkin beberapa hal. Kemudian juga kita kolaborasi dari SD, SMP, SMA. Ya, bagaimanapun input ke kami masuk SMA juga output dari Bapak Ibu semua dari SD maupun SMP. Ya, jadi kalau inputnya kurang baik, outputnya juga nanti kurang baik. Ya, teorinya kan seperti itu. Ya, jadi memang tolong kerjasamanya dari SD, SMP dan SMA begitu. Ya, kami juga sedih sekali ketika melihat lulusan-lulusan ini. Saya nggak tahu tuh gimana lulusan-lulusan sekarang kan agak-agak berat ya. Ketika mereka lulus, ya saya tanya yang sekolah favorit saja itu cuma berapa persen, 40% maksimal dia melanjutkan sekolah. Ya, sisanya kan kalau dia tidak punya skill ya sudah mereka akan nganggur. Nah ini datanya sudah jelas. Jadi itu kemudian juga terkait dengan rapor pendidikan. Ya, kita punya rapor merah pendidikan tentang literasi dan numerasi. Ya, itu menjadi PR Bapak Ibu sebagai pendidik, literasi dan numerasi kita. Serta kalau kita lihat datanya terkait dengan kreativitas. Ya, betul ya Bapak Ibu, kreativitas siswa-siswi kita di Indonesia itu cuma 5%. Ya, padahal di negara lain itu sampai 55%. Ini yang harus kita tingkatkan. Ya,
kreativitas. Ya, memang kreativitas ini timbul ketika terpaksa. Ya, ketika ada terdesak baru kreatif. Nah, jadi ciptakan suasana yang terdesak Bapak Ibu. Ya, ini contoh. Ya, ketika Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu, kalau orang tuanya mampu begitu ya, tiap hari antar jemput anak ke sekolah begitu. Tapi kalau orang nggak mampu mau sekolah saja sudah nggak punya ongkos, jadi dia berpikir bagaimana saya sebagai siswa harus berangkat ke sekolah. Itu akan kreatif. Ya, jadi justru kreatif ini timbul dari terdesak ya, salah satunya ekonomi yang terdesak ya. Jadi itu ya, jadi saya pikir itu kreativitas, kemudian juga rapat pendidikan ya, kemudian juga yang terakhir saya mungkin pesan ya untuk kita menjaga kondusivitas ya, karena pasukannya banyak Pak Kadis kita kita banyak sekali begitu ya, Bapak Ibu bersikap satu begitu ya, kami tindak terus gitu ya, setiap hari ada saja begitu ya. Ketika kemarin kasus guru misalnya kekerasan gitu ya, kan sampai ke cabang dinas, sampai ke dinas begitu. Jadi ya itulah resiko di pendidikan ya. Dan yang terakhir kita harus paham bahwa Indonesia ke depan, Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya ucapan begitu ya, itu sudah ada ya. Bagaimana pencapaian visi Indonesia Emas itu melalui 4 pilar. Salah satunya adalah pembangunan manusia ya, lagi-lagi itu PR Dinas Pendidikan, PR Bapak Ibu semua yang berada di dunia pendidikan ya. Pembangunan manusia bukan hanya di fisik ya, tetapi juga di non fisiknya begitu ya, sehat jiwanya, sehat fisiknya ya. Jadi banyak hal Pak, kadang-kadang tidak inline begitu. Ketika mereka IPK-nya bagus ya Pak, kalau di kuliah saya melihat IPK-nya bagus, tetapi pola pikirnya jauh mundur di belakang. Nah itu mungkin tidak terdetek dari waktu dia di SD atau SMP atau SMA ya. Nah itu menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu memang berat sekali menjadi guru begitu, pendidik, karena guru ini pendidik, harus mengetahui satu-satunya siswanya di sekolah begitu. Bahkan kalau siswanya tabrakan ya Pak, kemarin meninggal kecelakaan di Ciamis, saya juga baru dengar dari wartawan begitu, nanya ke saya padahal nggak tahu gitu. Nah itu sampai ke kami Pak, padahal sudah jam malam kalau nggak salah ya, Bukabit ya, SMP, SMA ada sama saya. Nah itu kan sampai seperti itu tugasnya Bapak Ibu, padahal tugas Bapak Ibu pendidik ini mendidik di jam sekolah begitu ya. Tapi kalau anak siswa melakukan sesuatu di luar jam sekolah, yang kenanya adalah gurunya ya. Ketika outing kelas atau studi banding atau apapun itu, study tour, yang kena adalah gurunya ya. Ini menjadi masalah juga, kasihan juga guru ya. Jadi memang terima kasih Bapak Ibu guru sudah berusaha mendidik siswa-siswinya. Kita berpikir siswa-siswi yang ada di Ciamis, Banjar, Pangandaran itu adalah calon-calon pemimpin bangsa yang Bapak Ibu tidak tahu ya, 20 tahun ke depan mungkin jadi menterinya ya, jadi bupatinya di sini begitu. Jadi kadang-kadang kita lupa ya, kita tidak berpikir bahwa itulah sebenarnya bibit-bibit unggul ada di pelosok-pelosok daerah begitu. Ya, begitu saja. Terima kasih dan saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, dilancarkan ya. Kita semua sukseskan pendidikan di wilayah 13 ya. Mungkin itu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.